kita akan belajar melakukan verifikasi DTKS. Nah, di sini kita akan mengambil sampel Kecamatan Waibungur, Desa Kalipasir, atas nama Jumakir. Nah, di sini akan kita lakukan verifikasi kan. Di sini kita cek provinsi, terus kabupaten, kecamatan, Kalipasir. Nah, dia masih tinggal di alamatnya sesuai nggak nih, kan satuan lingkungan setempatnya dia dusun. Nah, masih di dusun 3 RT 5 nggak, atau kalau kota itu dia sudah RW, dia kalau daerah perkotaan bukan dusun lagi. Nah, di alamatnya dia benar nggak, masih juga tinggal di dusun 3 RT 5. Nah, ini kan dia kosong nih, harus kita berarti kan kita verbal nih, kita perbaikin, kita cek dengan kakak. Nah, RT-nya misal masih di kakak tetap nih ya, dusun 3 RT 5, ya udah kita tulis RT 5 RW 3 karena RW ini sama aja dengan dusun. Nah, terus nama KRT-nya masih Jumakir enggak? Kalau masih, tetap ya. Jumlah KRT ini boleh kita benarkan kalau ada perubahan, kalau enggak tetap kan, atau kita biarkan saja nggak apa-apa karena dia akan terhitung sendiri di sistem. Karena jumlah ART ini jumlah anggota rumah tangga yang ada di sini. Nah, ada 3 orang nih. Ada 3 orang kan. Nah, kalau ada nambah ya berarti di sini juga akan bertambah. Nah, jumlah keluarga ini kan di sini 1 karena kakaknya cuma 1. Kalau ada misalkan anaknya menikah masih tinggal sama si Pak Jumakir ini, berarti tulis di sini nomor kakak kedua. Nah, ini jadinya 2 bukan 1. Nah, sekarang kita cek dari sini. Kita kalau untuk verify enaknya langsung turun ke 3, ke keterangan perumahan. Nah, di keterangan perumahan ini kita cek dia rumahnya masih punya sendiri atau tidak, ukuran rumahnya masih 60 meter persegi apa enggak kan. Nah, kalau masih tetap ya biar, kalau berubah misalkan jadi 100 meter ya tulis ini 100 gitu. Ini coret ganti kan, berarti jenis bangunannya seperti apa, jenis dindingnya seperti apa, kualitas bangunannya sudah diperbaiki belum, kan sini jelek nih katanya. Siapa tahu kan dari data ini ke sekarang kita verbal sudah ada perbaikan. Nah, jika belum ya bagus. Nah, jenis atapnya 4 di sini kan, genteng tanah liat. Nah, di sini kualitasnya jelek, mungkin karena atapnya sering bocor sama dia diperbaikin kan, jadi atapnya bagus. Misalkan yang inilah kita perbaiki jadi 1. Oke, jumlah kamar tadi kan cuma 1 nih, ternyata dari rumah 60 meter persegi ini dia nambah kamar untuk anaknya. Nah, ini kan kamar 1 kita ganti jadi 2 karena nambah kamar 1 lagi. Nah, begitu juga sumber air minum. Jika sumber air minumnya tidak berubah ya biarkan saja. Dari sini kan contoh sumur tidak terlindung, berarti sumurnya ada di luar. Nah, kode PAM-nya ini di pelanggan PAM-nya ini tidak usah diisi karena kan dia bukan dari PAM. Cara memperoleh air minum di sini 3, tidak membeli, ya udah mungkin tetap 1 PLN. Nah, di sini kan dia jenis PLN-nya nomor 6 nih tanpa meteran. Nah, mungkin dulunya gantol kan. Sekarang dia udah punya meteran sendiri 900 watt. Di sini diisi 2. Nah, ini kan ID PLN-nya salah nih, 1111. Kita coret, ganti misalkannya 22 10 03 06 11 misalkan begitu. Kita Nah, ini kan kita minta juga nanti untuk pengisian verbal ini KK, KTP, ID PLN kan, dan SKTM untuk pembuktian. SKTM kan desa sendiri yang ngeluarin karena desa yang verbal ya nggak dibuat lagi, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke baris 10 tentang masaknya. Di sini dia masak menggunakan gas 3 kilo. Nah, di sini kan ya yang sering digunakan energi utamanya apa? Walaupun dia sering kadang masak pakai kayu bakar, tapi lebih sering masaknya pakai
gas 3 kilo ya gas 3 kilo. Misalkan kayu bakar hanya untuk masak air kan, tapi masak-masak utama lainnya lebih sering pakai gas 3 kilo ya tetap 3 kilo. PGN-nya ini kosong karena kan dia tidak menggunakan meteran. Terus sanitasinya apa namanya, pembuangannya, fasilitas pembuangan atau MCK-nya milik sendiri atau bersama. Dia di sini bersama nih, mungkin sudah mampu buat sendiri jadi 1, 3 cemplung. Oke, dia sudah mampu buat sendiri tapi belum mampu buat kloset leher angkasa. Ya udah 3 cemplung. 4 lubang apa ini ya, tempat pembuangan akhir tinjanya dia masih ke lubang tanah. Oke, nah dari sini kita langsung dulu aja ke pemilikan aset. Nah, rumah tangga memiliki aset bergerak. Nah di sini dia tidak ada yang punya semua nih, tidak ada yang punya. Nah mungkin dia sekarang sudah memiliki apa ya, TV 3, ini kan 4 nih, ganti 3 karena sekarang udah punya TV. Nah tanah ini gara-gara dia untuk rehab beberapa rumah nggak punya nih, sekarang ini coret, ini jadi 2 atau tidak, untuk meyakinkan kita boleh bunderi juga. Nah hewan ternak dia tidak punya. Terus punya usaha enggak, dia tidak punya kan, kalau punya ya diisi 1 kan. Nah terus usahanya apa? Oke lah kita contohin di sini, dia punya usaha 1, yang punya usaha Jumakir, usahanya apa? Warung. Nah jumlah pekerjanya berapa? Dia cuma punya sendiri 1. Nah tempat lokasi usahanya dia cuma di ruang tamu nih, nggak punya warung tersendiri, berarti kan dia tidak punya tempat khusus. Kita isi 2. Omsetnya berapa? Omsetnya masih kecil nih, di bawah 1 juta. Oke 1. Nah di sini kepesertaan program sekarang kita bahas. Di sini kan dia tidak ada ikut program apapun nih. Nah ternyata dia sudah pernah mendaftarkan BPJS kesehatan atau yang KIS, Kartu Indonesia Sehat, yang dari pemerintah daerah yang gratis. Nah berarti dia punya sekarang nih, diganti 1 misal gitu. Oke, di sini kita sekarang pindah ke apa namanya, tabel keterangan sosial ekonominya dari masing-masing anggota keluarga. Nah oke, nah terjadi kan di sini si Viola Agustin ini anaknya ini nicknya kosong kan, berarti kita isi 18 misalnya 0742 berapa sekian 0002 gitu misalkan begitu. Cocokkan dengan kakak ya, ini hanya contoh. Nah hubungan keluarganya 3, anak 3 itu kan anak nih, kita lihat di sini. Terus Jumakirnya 1, kepala keluarga benar. Sulistiawati istri 2 benar. Nah oke. Hubungan keluarganya 1 karena kakaknya cuma 1. Hubungan dengan kepala keluarga. Nah di sini kan dia 8 nih lainnya, padahal kan dia anak. Si Viola ini ganti 3. Terus si Jumakir 1 kepala keluarga benar. Sulistio itu kan istrinya, nah ganti 2. Jenis kelaminnya oke, perempuan laki perempuan benar. Umurnya berapa kan disesuaikan dengan. Nah kalau di sini kita kan tidak menulis tanggal lahir, acuan kita kan nanti di nik. Nah kalau di niknya kita bingung, yang jelas kan patokannya nik itu kalau yang perempuan kan plus 40. Nah karena kita lampirin kakak KTP juga ya, nanti di sistem kita bisa lihat di kakak dia kelahiran tahun berapa, tanggal berapanya, karena itu dibutuhkan. Sama nanti itu di sistem juga ada namanya tempat lahirnya di mana, itu lihat di kakak lagi. Oke, status perkawinannya si Viola belum belum kawin. Jumakir sama Sulistio ini sudah kawin, terus sudah menikah, benar kan, posisinya 2. Lalu kepemilikan akta buku nikah, punya nggak buku nikah? Kalau punya 1, kalau enggak 0. Tercantum dalam kakak, jika iya 1. Ini kan tidak tercantum semua dalam kakak. Nah padahal mereka 1 kakak.
ya berarti diperbaiki satu satu satu, memiliki identitas. Nah 5 ini berarti dia punya KTP dengan akte, berarti nilainya 5. Misalkan si Viola ini cuman punya akte, tulis 1 gitu. Intinya bisa punya SIM 8 nih, punya KTP 8 tambah 4 12, 12 tambah 1 13, berarti dia itu SIM, KTP sama akte kelahiran. Tapi jika bingung nanti bisa ditulisnya begini, ini kan 5 nih, 5 itu 4 sama 1 gitu, Viola 1. Misalkan yang ini punya SIM juga 8, ini cuma punya KTP sama akte 1 4 begitu. Di sini kan isinya jumlah nih. Nah untuk status kehamilannya hanya berlaku di perempuan. Contoh yang perempuan kan di sini Viola sama Sulis, hamil nggak? Kalau si Sulis ini nggak hamil ya 2, Viola ini kan 0 nih masihan, dia hamil atau enggak? Kalau enggak ya 2. Punya cacat enggak? Jika enggak 0. Kalau punya, lihat di kolom bawah sini. Ini kan kolom 13. Nah, lihat di sini. Nah, lihat ke sini kolom 13. Begitu seterusnya 14, lihat ke bawah. Punya penyakit kronis enggak? Partisipasi sekolah, sekolahnya sampai apa? Terus jenjang pendidikan terakhirnya apa, kelas tertingginya berapa, ijazahnya punya apa enggak, ijazah terakhirnya yang mana. Nah bekerja 1 nih si Jumakir, berapa dalam seminggu, 49 jam dalam seminggu, udah ada isi kan. Lapangan usaha di sini 1 nih, lapangan usaha itu kan kolom 20, kita lihat apa, pertanian. Nah sekarang kan dia sudah punya warung, tadi kan kita buat warung itu perdagangan kan, berarti 12, kita ganti ini 12. Mungkin jam kerjanya berkurang jadi 20 jam kali, oke lah jam kerja kita anggap sama dulu aja. Status kedudukan dalam pekerjaan, nah di sini kan 6 itu pekerja bebas pertanian, sedangkan dia warung kan sekarang berusaha sendiri nih, berarti ini 1. Nah bagian ini cukup penting tentang keberadaan anggota rumah tangga. Misalkan ada yang meninggal, itu pilihannya 2, kalau masih tinggal di ruta pilihannya 1, atau tidak ditemukan kesalahan prelis, bisa ada pilihannya di sini. Nah sekarang kan karena mereka tinggal di ruta semua, berarti kan pilihannya 1. Nah ada yang milikin kartu enggak nih, tadi kan kakak punya KKS nih si siapa, Sulistiawati. Nanti kita cek di data verbal itu, verbal KKS-nya ada enggak kan. Nah punya juga dapat raskin, berarti dia dapat BPNT. Nah dicek kenyataannya dapat apa enggak BPNT, jika tidak perbaiki, jika dapat ya sudah, berarti benar dia dapat BPNT kan. Oke, sampai sini kita balik lagi ke depan. Nah, di bagian sini ini untuk tanda tangan, di sini pihak desa, TKSK, KPM, atau di sini contoh Jumakir plus cap. Ini tanda tangan plus nama, TTD plus nama. Nah tanggal ini disesuaikan aja, kapan melakukan verifikasi, siapa petugasnya, terus pemeriksanya udah jelas nih TKSK, tanggalnya kapan diperiksa. Setelah itu selesai kan verbalnya, karena dia tidak ada bukan data ganda atau data tidak ditemukan. Setelah selesai di sini berarti kita isi 1. Oke, setelah itu operator dapat menginputkan ke sistem SIGNG offline di komputer masing-masing. Terima kasih.